Oke, sekarang kita akan coba belajar mengenai cara membangun Docker image ya. Jadi video kali ini kita akan walkthrough ya cara membangun Docker image, juga bagaimana Docker file dapat eh, membantu kita dalam membuat sebuah Docker image. Nah, mungkin recap sedikit teman-teman. eh, di video sebelumnya itu kita kan belajar bahwa Docker file itu adalah sebuah blueprint dan kita itu secara analogi ya, kita adalah chef yang ingin membuat sebuah signature dish, di mana Docker file itu adalah dokumentasi dari bahan-bahan masakan, teknik kita memasak, plating dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan menjadi seorang chef yang akan membuat sebuah signature dish kita. Kita akan buat sebuah image dari Docker file yang akan kita buat gitu. Jadi eh, kita akan full hands on mungkin nanti di video ini. Jadi eh, let's go. Nah, di perintah Docker image itu simple, teman-teman. Membuild Docker image itu cukup dengan Docker build min t, kemudian tag-nya apa, nama image yang akan kita bangun, kemudian path artinya di mana Docker file itu berada gitu ya. Jadi uh, by default biasanya penamaan Docker file itu hanya Docker file gitu. Jadi teman-teman tinggal Docker build, maintain nama image-nya, kemudian titik. Titik artinya current directory dari si Docker file. Nah, tapi ada case-case khusus di mana teman-teman ingin ganti nama Docker file-nya. Misalkan ci.dockerfile ya. Jadi continuous integration .dockerfile. Nah, itu nggak bisa pakai titik, kita pakai minf. Artinya dia akan mencoba membaca file dengan nama ci.dockerfile. Jadi ada perintah tambahan itu yaitu minf atau dash dash file. Kemudian ada dash dash build arc. Nah, mungkin di chapter sebelumnya mengenai Docker image ya, itu ada sorry, di chapter sebelumnya di bagian Dockerfile tuh ada instruksi ARG ya, atau argumen. Nah, itu bisa di-build menggunakan perintah dash dash build dash arg gitu. Jadi teman-teman ingin menambahkan argumen ketika build gitu. Jadi seperti itu. Nah, behind the scenes kurang lebih seperti ini. Jadi uh, journey-nya Docker build itu ya. Jadi pertama akan baca Docker file, Dockernya membaca atau parsing instruksi baris per baris ya, layer ya. Nanti akan menjadi sebuah layer gitu kan, layer per layer. Kemudian directory atau opsionalnya ada spesifik file yang dikirim ke Docker daemon untuk di build gitu. Jadi ini build konteksnya, masuk ke dalam build konteks. Kemudian akan mengeksekusi instruksi membuat layer. Jadi instruksinya sudah dimasuk ke dalam build konteks, dibaca. Nah, setiap instruksi yang dieksekusi itu akan membuat sebuah layer. Nah, dan juga akan apabila terjadi perubahan eh, di dalam image. Jadi misalkan nih layernya sudah ada, kita mau bikin Docker image baru atau Docker image berikutnya, tapi tidak ada perubahan. Nah, itu yang masuk ke dalam caching. Jadi tidak akan mengeksekusi layernya karena sih dicek, oh tidak ada perubahan nih. Nah, jadi build proses kita bisa lebih cepat. Nah, terakhir yaitu ada final image. Hasilnya adalah sebuah kombinasi layer tadi dengan tag yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, eh, di sini saya tidak menyediakan eh, Git repository teman-teman, dan saya juga tidak menyediakan copy paste ya untuk codingannya. Kenapa? Karena saya berharap kita akan run through ini bareng-bareng gitu bersama, sehingga bisa belajar nih mulai dari nol. Nah, ini adalah contoh eh, aplikasinya ya. Kita membuat sebuah aplikasi, web aplikasi menggunakan Golang. Kemudian ini adalah contoh Docker file-nya. Tenang saja, ini kita akan coba jalankan bersama-sama. Nah, let's go. Oke, terus pertama-tama apa yang kita lakukan adalah kita akan buka Visual Studio Code kita. Kemudian kita akan buat sebuah file. Sorry. Sini nama filenya.
main.go. Oh, ada kesalahan teknis dikit. Buat new file main.go. Oke. Nah, ini habis seperti itu. Nah, setelah itu kita juga akan buat docker file. Nah, di sini kelihatan error teman-teman. Kenapa? Nah, karena saya nggak ada golang di komputer saya gitu. Bayangin bagaimana saya menjalankan sebuah aplikasi yang akan saya bangun tanpa punya runtime-nya, tanpa punya si aplikasi tersebut. Si golengnya saya nggak punya. Saya belum setup goleng. Nah, kita akan coba apakah works. Oke, kita mulai saja. Pertama kita akan buat namanya package main gitu ya. Saya tidak akan menjelaskan itu detail teman-teman. Kurang lebih ini adalah codingan Golang simple ya. Jadi buat sebuah package main, kemudian import package ya, import package yang akan kita gunakan nanti. Nah, Golang itu kalau ada package yang kita import tapi tidak kita gunakan, itu akan menyebabkan error. Jadi dia memastikan semua package yang kita import itu harus digunakan. Nah, di sini saya akan belum sampai situ. Saya akan buat sebuah fungsi main function, kemudian mana fungsi ini akan memanggil router baru gitu ya, multiplexer, dimana dia akan menghandle endpoint ya atau path dalam URL-nya nanti. Ada root endpoint, terus ada about endpoint. Nah, di sini ada fungsi home handler, nanti akan masuk ke handle function yang root ya atau slash gitu. Nanti fungsinya dia akan print welcome to the home page. Nah, kemudian ada about handler, kan kopas dari yang fungsi sebelumnya, cuma di sini this is the about page gitu aja kali ya. This about page. Nah, lebih seperti ini. Nah, ini sudah ada fungsinya. Kita akan maju ke home handler, di bawah kita akan pakai about handler. Oke.
Di Docker filenya kita akan coba gunakan Golang. Nah, ini kita akan gunakan base image versi 1.21. Nah, di sini saya akan menggunakan working directory namanya app. Kemudian akan menjalankan perintah go command. Nah, di sini di sini eh, kita bisa lihat eh, saya menjalankan perintah go mode init example.com gorilla gitu ya. Kenapa? Karena memang seharusnya ini dijalankan di lokal ya dengan perintah go. Jadi nanti ketika kita go mode init akan tersedia go mode, go.mode dan go.sum. Nah, cuma karena di lokal PC saya tidak ada go, jadi saya jalankan di dalam Dockerfile. Ini not best practice, tapi ini hanya untuk menjelaskan bagaimana Dockerfile berjalan. Nah, di sini kita akan coba lanjut. Nah, di sini kita akan coba copy ya si main.go ke dalam main.go. Nah, nanti main.go yang ada di lokal PC kita nih yang setara dengan Dockerfile di direktorinya akan dipindahkan ke dalam working directory app. Kemudian kita akan jalan dengan go. Kemudian ada run. Kemudian ada main.go. Kurang lebih segini, seperti ini untuk aplikasi Dockerfile-nya. Nah, kita akan coba jalankan ya teman-teman. Nah, pertama kita perlu pastikan Docker-nya berjalan. Nah, ini kita close saja. Oke. Oke, Dockernya sudah jalan. Oke, sudah jalan ya Docker Engine-nya. Kita coba pakai terminal. Nah, di sini saya akan gunakan saya akan gunakan WSL. Nah, di sini saya mau menjalankan perintah docker build. Oh, sorry. Saya masuk foldernya dulu. Oh, sudah ada. Simple. Cd build docker image ls. Oke, sudah ada. Nah, di sini saya akan coba jalankan perintahnya di docker build mint kita tulis gorilla server dengan titik itu artinya path-nya. Oh, satu hal yang kelupaan itu adalah tag. Kita akan coba dengan versi 1.0.0 ya. 1.0.0. Kita build. Nah, ini sedang berjalan build konteksnya. Oke. Image-nya jadi ya teman-teman. Kalau kita lihat entah docker image itu ada Gorilla server dan yang sebelumnya dari tutorial sebelumnya. Di sini kalau kita lihat di sini ini ada Gorilla server, ada versi 1.0.0 ya. Kita bisa lihat di extension Docker yang ada di VS Code atau kita bisa buka langsung ke Dockerfile. Nah, di sini kita akan coba cek Gorilla server. Nah, di sini kelihatan nih layer ada 14. Padahal yang kita tulis cuma workdir app terus run copy sama comment. Nah, cuma ada 4. Ada 4 ya. Kemudian yang lainnya dari mana? Karena dilihat nih di from Golang itu kita ngambil dari Golang sebelumnya. Di sini bisa kelihatan. Jadi ada 213 MB dari si Golang Alpine ini gitu. Nah, sekarang kita akan coba jalankan kontainernya dengan perintah docker run
Nah, dash rm ini artinya ketika kontainernya mati tidak akan disimpan, jadi langsung di destroy. Dan ada namanya dash name, nama container name-nya Gorilla Server. Saya mau beri nama. Kalau tidak kita berikan nama, nanti Docker yang memberikan nama random generated name. Nah, kita akan panggil tadi nama image-nya Gorilla Server. Kemudian kita gunakan 100. Nah, setelah itu kita akan jalankan port. Nah, di sini saya tidak expose port, teman-teman, karena saya sudah tahu kalau di aplikasinya akan menjalankan port di 8080 gitu. Nah, 8080 ke 8080 seperti ini. Sorry. Oke, namanya adalah Gorilla Server. Ya, terus dulu. Oke, kita lihat tidak ada main.go katanya. Oh, sorry teman-teman nih, kelihatan salah ya. Nah, saya akan build ulang. Nah, ini kita akan lihat nih caranya Docker build ulang. Karena perubahannya cuma ada di copy ya, jadi tidak menjalankan perintah yang lain. Nah, jadi seperti itu kayak layer caching ya. Nah, di sini kita akan coba jalankan. Nah, ini kelihatan nih di sini Gorilla servernya jalan. Terus kalau di Docker desktopnya juga kita bisa lihat. Oh, oke. Di sini ada satu hal ya. Saya belum pakai JSON encoding. Oke, sorry. Kita build ulang. Ya, tadi yang seperti saya sampaikan, kalau tidak dipakai, dia akan error. Coba kita jalankan lagi. Nah, di sini dikatakan server listening on port 8080. Ini, nah, kita coba masuk ke dalam kontainernya dulu ya. Di sini kita klik, teman-teman. Di sini ada files. Nah, tadi kan workdir-nya di dalam app ya. Nah, di sini ada semua codingan kita. Kalau kita buka, nah di sini ada gomod, gosam, sama main.go. Ini main.go yang masuk tadi. Nah, gomod, gosam ini ada ketika kita jalankan tadi di Docker file itu ada gomod init dan goget gitu. Jadi kalau dibuka seperti itu, nah si main.go-nya diambil dari sini. Nah, sekarang kita akan coba jalankan di localhost 8080 sama ini. Nah, ini ada hasil welcome to the homepage. Kemudian kita akan about, this is about page. Nah, seperti itu. Nah, lanjut ya teman-teman, untuk mempersingkat waktu ya, kita akan kopas di sini saya sudah menyiapkan ada encoding JSON. Kemudian oke, kemudian di sini responsnya juga sudah saya ganti. Di sini saya sudah menyiapkan respon dengan tipe struct. Oke, pause dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau tadi versi sebelumnya about page-nya mengembalikan teks, nah di sini kita akan mengembalikan JSON. Nah, gimana caranya? Nah, ini saya matikan dulu. Nah, kalau dilihat nanti di kontainernya itu sudah tidak ada ya. Saya bisa matikan, kita balik. Ini kita matikan, otomatis hilang di situ. Nah, karena tadi kita pakai perintah rm. Nah, di sini kita akan jalankan docker build. Docker build lagi. Nah, cuma ini versinya kita upgrade, teman-teman. Nah,
dilihat lagi, bikin image baru, oh yang berubah hanya di main.go-nya, jadi tinggal di copy, kurang lebih gitu. Jadi kalau dilihat lagi di Docker Images, nah ini ada dua nih yang tidak detect, artinya ada perubahan di versi kita. Yang pertama dari 100 101. Nah, kita bisa hapus perintah dengan perintah docker remove image. Nah, sini kita bisa masukkan image ID-nya. Nah, walaupun ini ada multiple image, dia ini shared size-nya. Lihat kan size-nya sama. Jadi cuma dihitung satu karena dia berasal dari image yang sama. Sebenarnya hanya layernya yang diupdate. Jadi walaupun ada 223 MB ini, sebenarnya ini hanya satu. Size-nya cuma ada satu, cuma tag-nya ada beberapa gitu. Nah, kita akan coba jalanin lagi Dockeran dengan versi 101. Nah, disinilah yang memudahkan Docker dalam kita mengembangkan software dan ketika kita melakukan deployment. Nah, lanjut lagi, tadi localhost-nya seperti ini ya. But sekarang kita reload. Sekarang menghasilkan JSON. Biasanya coke data this is about page. Nah, kurang lebih videonya sampai sini. Jadi begitu cara kita build Docker image. Kita bisa lihat juga dari layernya. Di sini ada image 1, ada image 2. Sini kita bisa lihat layernya ada 14, terus di versi sebelumnya layernya juga ada 14. Nah, gitu. Jadi dia sharing ya, Docker image itu sangat mudah mungkin buat teman-teman. Ya, semoga video ini membantu dan terima kasih.